Selamat pagi pemirsa, saya Siti Isnendinur akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Jalur tol Medan Binjai difungsionalkan. Harga kebutuhan pokok di pasar kota Sibolga naik. Napi Lapas Tanjung Gusta produksi roti dan kue. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, untuk mengantisipasi lonjakan volume kendaraan mudik jelang libur Natal dan Tahun Baru, ruas tol Medan Binjai telah difungsionalkan sejak Rabu sore hingga puncak arus balik pada tanggal 4 Januari 2021. Seperti diketahui bahwa ruas ini mampu berkoneksi ke ruas tol lainnya, seperti Tanjung Morawa hingga Tebing Tinggi. Jalan tol Medan Binjai seksi 1B sepanjang 3,5 km dioperasikan secara fungsional sejak Rabu sore. Hal ini dilakukan dalam rangka mengantisipasi volume kepadatan dan memberikan pelayanan lalu lintas selama arus mudik dan balik pada libur Natal dan Tahun Baru. Seperti diketahui bahwa ruas tol seksi 1B yang hanya 3,5 km ini dapat menghubungkan tol Medan Kuala Namu hingga Tebing Tinggi, juga Belmera menuju ruas Medan Binjai, demikian juga sebaliknya. Adapun pengoperasian akses menuju ruas tol Medan Binjai ini dilakukan sesuai dengan instruksi Kepala Badan Pengatur Jalan Tol perihal pelaksanaan jalur fungsional jalan tol pada libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 yang menyatakan untuk menyiapkan segmen jalan tol sebagai jalur fungsional libur Natal dan Tahun Baru, sehingga dapat dilalui kendaraan sejak tanggal 23 Desember 2020 hingga puncak arus balik pada tanggal 4 Januari 2021. Ya, perlu kami informasikan bahwa pada hari ini pukul 15.00 akan dibuka connecting dengan ruas Medan Binjai yang akan menghubungkan dari Binjai, Belmera dan sampai ke Tebing Tinggi. Dan itu fungsional hari ini tanggal 23 pukul 15 sampai dengan tanggal 4 Januari pukul 18. Jadi dari Binjai sampai ke Tebing sudah dibuka secara fungsional. Selama proses nanti Pak, proses buka ini apa yang mau kita harapkan Pak dari dibukanya ini untuk evaluasi ke depannya? Terutama kita buka karena memang Nataru ini, Natal Tahun Baru ini kita buka dengan tujuan untuk bisa meningkatkan lalu lintas sehingga dalam perjalanannya pemakai jalan bisa langsung ke tempat tujuan yang lebih jauh. Terkait hal ini, Jasa Marga Tol Belmera dan pihak pengelola Hutama Karya menghimbau seluruh pengguna jalan agar dapat mematuhi ketentuan dan tata tertib yang berlaku di sepanjang jalan tol, serta memastikan kecukupan saldo e-money untuk menghindari kemacetan panjang. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, jelang perayaan Natal sekaligus menjelang Tahun Baru, arus lalu lintas di Simpang 2 menuju berbagai daerah di wilayah Siantar, Simalungun dan sekitarnya dalam kondisi ramai lancar. Masyarakat tetap diimbau untuk tidak mudik atau menghabiskan waktu libur bersama keluarga di rumah saja guna mengantisipasi penyebaran COVID-19. Arus lalu lintas di Simpang 2 Pematang Siantar, Sumatera Utara mengalami peningkatan jumlah kendaraan hingga 30%. Peningkatan ini terpantau sejak Selasa kemarin hingga Kamis siang hari ini, tanggal 24 November 2020. Kendaraan yang didominasi sepeda motor maupun kendaraan pribadi hanya bisa melaju dengan perlahan dikarenakan adanya titik pertemuan dari arah kota Pematang Siantar menuju daerah lainnya seperti Simalungun, Toba, Parapat, Kabanjahe, ataupun Brastagi. Meningkatnya jumlah kendaraan dikarenakan banyaknya minat warga yang ingin mudik atau menghabiskan waktu libur perayaan Natal dan menjelang Tahun Baru bersama keluarga maupun di lokasi wisata.
Namun demikian, warga tetap dihimbau untuk menghabiskan waktu libur perayaan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga di rumah saja untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Arus lalu lintas di wilayah Pematang Siantar, khususnya yang menjadi atensi biasanya di Simpang 2 ini, kemudian di Jalan Medan Pematang Siantar Jaga. Namun kita lihat untuk kondisi arus lalu lintas di Simpang 2 ini terlihat agak sedikit meningkat untuk volume kendaraan bermotor. Dilihat hari ini bisa dilihat sendiri di jalan peningkatan terjadi kurang lebih sekitar 20 atau 30% dari biasanya lah, Pak. Mengantisipasi nanti kami akan lakukan rekayasa lalu lintas apabila benar-benar untuk volume arus lalu lintas itu sangat signifikan naiknya. Namun kalau masih sekitar 20 atau 30%, kami masih tetap lakukan di jalan umum dan akan dilakukan rekayasa apabila benar-benar peningkatan yang sangat signifikan. Himbauan kami Pak dari aparat kepolisian, kita patuhi aja dulu anjuran pemerintah. Artinya gini, di tahun 2020 ini masih pandemi corona masih ada nyata. Jadi mohon untuk kira-kira tidak terlalu penting sekali atau tidak sangat penting sekali, lebih baik di rumah saja atau tidak melakukan perjalanan jauh, mudik dan sebagainya. Diperkirakan kondisi arus lalu lintas kembali normal setelah perayaan Tahun Baru di bulan Januari 2021 mendatang karena warga mulai beraktivitas kembali seperti biasanya. Dosi Simar Mata melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, bus angkutan Natal dan Tahun Baru di Terminal Kota Sibolga, Sumatera Utara menjalani pemeriksaan kelayakan oleh petugas Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas Polresta Sibolga. Satu persatu bus di Terminal Kota Sibolga yang digunakan untuk mengangkut penumpang yang ingin merayakan Natal dan libur panjang menjalani kondisi kelayakan. Tak hanya melakukan pemeriksaan kelayakan bus, para pengemudi bus juga diwajibkan menjalani serangkai pemeriksaan, meliputi pemeriksaan penyalahgunaan narkoba serta pemeriksaan kesehatan. Bahkan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, para supir bus dan penumpang pun diwajibkan untuk menjalani protokol kesehatan COVID-19. Selain melakukan pemeriksaan kendaraan, petugas juga melakukan pengecekan terhadap pos-pos pengamanan di 2 titik lokasi di pelabuhan dan terminal. Dari kelayakan kendaraan, tadi sudah dicek sama Kadis Perhubungan, untuk saat ini masih terlihat semuanya layak. Dan dengan layaknya tersebut, dibelilah stiker sebagai bentuk bahwa kendaraan tersebut layak. Natal dan Tahun Baru ini dari pihak kepolisian yaitu dengan melaksanakan operasi lilin Toba 2021 membuat dua pos pelayanan. Yang pertama berada di terminal, yang satu lagi berada di pelabuhan. Jadi dalam pos pelayanan ini kita semuanya sinergitas, ada dari pemerintah kota maupun dari TNI, dan juga didukung oleh dinas-dinas yang lainnya seperti perhubungan maupun dari dinas. Baharudin Simanulang melaporkan untuk Eva Rina TV. Semut hari ini masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sejumlah ibu rumah tangga di Kota Sibolga, Sumatera Utara mengeluhkan kenaikan harga kebutuhan pokok di pasar jelang Natal dan Tahun Baru hingga 100%. Untuk mensiasati kenaikan harga, para ibu rumah tangga pun terpaksa mengurangi jumlah pembelian. Sejumlah bahan pokok seperti minyak goreng, cabai merah, dan cabai rawit kini dijual pedagang dengan harga bervariasi hingga mencapai 2 kali lipat dari harga sebelumnya. Untuk cabai merah kini dijual dengan harga Rp45.000 per kilogram, dari harga sebelumnya hanya berkisar Rp30.000 per kilogram. Berbeda dengan cabai rawit yang harganya naik 100% menjadi Rp60.000, dari sebelumnya hanya Rp30.000. Untuk mensiasati kenaikan harga, para ibu rumah tangga pun terpaksa mengurangi jumlah pembelian. Teruslah kami, apalagi kami pedagang kaki lima ya kan, makanan khususnya telur segini 1.700. Mana lagi ada untungnya? Ya kan, paling sedikit 1.100, ya kan baru ada untung kan. Karena kami semua beli, mie beli, sayur kan mahal, kalau aja 500 coba bayangkan, 5.000, biasanya 1.500. Sementara kebutuhan lainnya juga mengalami kenaikan seperti minyak goreng curah dan gula pasir berkisar Rp2.000 per kilogram.
Kenaikan yang cukup tinggi justru terjadi pada harga telur ayam. Kini para pedagang membandrol per butirnya mencapai Rp1.700, bahkan hingga Rp2.000. Bagi para pedagang, kenaikan harga justru menurunkan hasil penjualan mereka. Hal ini disebabkan pembeli berkurang dan lapak pedagang di pasar terlihat sepi. Miat kopi plastik 14.000. Yang curah ya? Yang curah. Yang kemasan berapa? Yang kemasan paling mahal lebih mau 30.000. Kalau gula sendiri gimana, Pak? Gula stabil. Berarti? 12,5 sama 14.000. Untuk beras sendiri, Pak, bagaimana? Biasa aja harganya 17,5 paling murah. Untuk persaknya? Persaknya 245 ada 250 gitu. Itu yang 50 kilo, Kak ya? Enggak, 25. Baharudin Simanulang melaporkan untuk Eva Rina TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kejaksaan Negeri Karo merilis hasil pencapaian selama tahun 2020 dengan mengungkap beberapa kasus korupsi. Pada tahun 2021, Kejaksaan Negeri Karo menargetkan pengembalian aset pemerintah Kabupaten Karo yang banyak dikuasai oleh pihak ketiga. Kejaksaan Negeri Karo menggelar press release hasil pencapaian selama tahun 2020. Dalam capaian tersebut, Kejaksaan Negeri Karo telah menyelesaikan kasus tindak pidana umum yang telah diproses peradilan. Selain itu, Kejaksaan Negeri Karo juga telah mengungkap beberapa kasus korupsi, seperti kasus korupsi pengadaan lahan tempat pembuangan akhir sampah yang berada di Desa Dokan, Kecamatan Meret. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Karo, pencapaian ini juga diikuti dengan kerjasama dengan pemerintahan Kabupaten Karo terkait pengamanan aset. Lanjutnya, untuk pengamanan aset ini dilakukan karena banyaknya aset milik pemerintah Kabupaten Karo yang dimiliki dan dikuasai pihak ketiga. Alhamdulillah pada tahun 2020 kami telah melakukan pendampingan hukum dengan pemerintah daerah. Terus yang selanjutnya kami juga telah mengungkap adanya kasus dugaan korupsi yang teman-teman sudah tahu, sudah terbukti juga untuk 2 orang dan 1 orang lagi masih dalam tahap persidangan. Fungsikan peran Datun di mana kita mendampingi pemerintah daerah untuk penyeluruhan aset-aset milik pemerintah daerah. Berarti target kita di 2021 sendiri penyelamatan aset? Iya, penyelamatan aset pemerintah daerah. Dari kalau aset-aset yang ke depan yang mau kita selamatkan apa yang kira-kira, Mas? Ada nggak poin-poin penting yang ya? Kebanyakan kalau di sini berupa aset tanah. Ya, di situ nanti tanah kita bantu pemerintah daerah untuk menginventarisir, termasuk juga menguasai tanah-tanah yang saat ini telah dikuasai oleh pihak ketiga. Pada tahun 2021, Kejari Karo juga masih menargetkan untuk kembali mengamankan aset milik pemerintah Kabupaten Karo yang dikuasai oleh pihak ketiga. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Dari Asahan, Sumatera Utara, pemirsa, petugas Damkar Kabupaten Asahan memusnahkan sarang tawon yang berada di atas sebuah pohon kelapa yang kerap meresahkan warga. Meski sempat kesulitan dan memakan waktu berkisar 1 jam, namun petugas berhasil memusnahkan sarang tawon tersebut dengan cara dibakar. Keberadaan sarang tawon berukuran besar yang menempel di dahan pohon kelapa yang tumbuh di areal pemukiman penduduk kerap membuat warga Jalan Pergam Kisaran Kabupaten Asahan resah. Pasalnya sarang tawon tersebut menurut warga merupakan jenis tawon beracun. Mendapat laporan dari warga, petugas Damkar pun datang untuk memusnahkan sarang tawon tersebut dengan cara dibakar dan spontan mengundang warga ingin menyaksikan proses pemusnahan sarang tawon tersebut. Menurut petugas Damkar, Darwin kedatangan petugas berdasarkan laporan masyarakat yang resah dengan keberadaan sarang tawon berjenis tawon kepala yang diyakini memiliki racun yang sangat berbahaya bila terkena sengatannya. Kita lakukan pembakaran sarang tawon yang sudah cukup besar. Itu pun atas laporan dari masyarakat Lestari, lingkungan 12 untuk meminta kami dari petugas Damkar untuk membakar, karena kami sebagai petugas Damkar nggak ada alatnya sebelum, jadi inilah yang bisa kami lakukan. Jenis tawonnya apa, Pak? Jenis tawon kepala, namanya tawon kepala. Nah, berbahaya ini enggak, Pak? Nah, cukup berbahaya. Ini 7 ekor aja, kalau untuk anak-anak ya bisa mematikan tahun ini. Berbahaya sekali ini.
Meski sempat kesulitan dalam pemusnahan sarang tawon tersebut, namun petugas akhirnya berhasil memusnahkannya setelah memakan waktu 1 jam kemudian. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, untuk mengembangkan keterampilan dan kepedulian di masa pandemi COVID-19, sejumlah warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta Medan memproduksi roti dan kue. Kegiatan ini dilakukan untuk mengurangi biaya makan tahanan dan dipasarkan untuk para pengunjung yang datang membesuk. Masa pandemi COVID-19 tidak menghentikan kreativitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta Medan. Warga binaan dibekali keterampilan dan kepedulian di dalam lingkungan penjara. 5 warga binaan Lapas Kelas 1 Tanjung Gusta Medan memproduksi 11 jenis kue dan roti aneka rasa. Sejak 2019, warga binaan Lapas sudah melakoni kegiatan positif ini. Pasalnya, selain dapat menghemat biaya pangan, juga dapat ditawarkan kepada keluarga yang datang berkunjung membesuk warga binaan di dalam lapas. Perharinya para warga binaan ini dapat memproduksi sekitar 500 kue dan roti. Pengolahan roti dan kue ini berbahan baku tepung terigu dan tepung roti yang diaduk rata dengan menggunakan mixer bersama bahan baku lainnya tanpa pengawet. Kemudian dicetak dan langsung dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 100 derajat Celcius hingga proses akhir ditambah dengan krim dan coklat. Kepala Seksi Bimbingan Kerja Lapas Tanjung Kelas 1 Tanjung Gusta Medan, Torkis Siregar mengatakan, peluang ini juga sebagai media pembelajaran dan bekal warga binaan ketika bebas nanti. Proses pembuatan roti ini kita kan sama sepertinya, kita harus asesmen dulu orangnya, baru nanti kita latih mereka sesuai dengan bakat kemampuannya. Jadi pembuatan roti ini kita pesan beberapa bahan pembuatan roti, rotinya, tepung terigunya, telurnya, misesnya, dan campuran lainnya. Bang, ada berapa WBP yang ikut membuat roti di sini, Bang? WBP kita pakai di sini 8 orang. 8 orang ya, Bang? Iya, benar. Ini udah berapa lama, Bang, proses membuat roti ini, Bang, yang ada di Lapas Tanjung Gusta? Pembuatan roti ini kita sudah ada 5 tahun. 5 tahun ya, Bang? Iya. Berjalan ya? Berjalan. Bang, tahun. Ini kemudian, Bang, roti ini dijual keluar atau gimana, Bang, untuk mendapatkan income pemasukan di lapas, Bang? Kita hasil daripada roti ini kita jual untuk ke dalam buat warga binaan. Kemudian kita juga buat rutan di sebelah, rutan kelas 1, dan kita juga oper ke lapas narkotika Langkat dan Tanjung Pura. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, dengan mengantongi sertifikat Clean Lines, Health, Safety, and Environmental yang diterbitkan oleh Kementerian Parekraf, hotel di Yogyakarta positif menghadapi libur Nataru, meski diberlakukannya tes cepat antigen. Dengan aturan tersebut, hotel di Yogyakarta justru merasa diuntungkan karena tamu hotel yang datang dijamin bebas dari COVID-19. Diberlakukannya tes cepat antigen bagi yang ingin berlibur saat Natal dan Tahun Baru di Yogyakarta sempat mengkhawatirkan pelaku usaha industri perhotelan di daerah istimewa Yogyakarta. Kekhawatiran timbul lantaran diprediksi akan banyak yang membatalkan pemesanan hunian kamar hotel. Namun rasa khawatir ini terjawab sudah. Salah satu general manajer hotel berbintang di Yogyakarta, Erni Kusmastuti, mengaku hingga menjelang Natal okupansi di hotelnya sudah mencapai 70% dari 122 kamar yang tersedia. Angka itu akan terus bertambah mencapai target hingga menjelang pergantian tahun. Menurut Erni, regulasi yang diterapkan Pemda DIY dengan mewajibkan mengantongi surat tes cepat antigen membuat pengelola hotel lebih diuntungkan, karena dengan sendirinya tamu hotel yang datang dipastikan sehat.
kebijaksanaan pemerintah ini membuat kita yang pengelola hotel menjadi lebih terjamin. Dimana kalau kemarin kan aturannya masih belum jelas. Jadi kita kalau mau strict mengatakan harus pakai, sedang pemerintah tidak mengharuskan. Dan itu tidak aman juga buat kami yang di hotel. Sehingga aturan ini membuat saya merasa sebagai general manager, saya merasa ada jaminan keamanan untuk semua. Karena bagi saya, COVID atau corona tidak bisa dihindari. Tetapi adalah suatu langkah yang kita lakukan bersama-sama untuk semuanya supaya ini segera berakhir. Selain itu, untuk memberi jaminan bahwa hotel yang diinapi para tamu aman, sehat, dan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, hotel berbintang di Yogyakarta telah mengantongi sertifikat CHSE, Cleanliness, Health, Safety, and Environmental. Sertifikat ini diberikan dari Kementerian Parekraf dan juga terverifikasi oleh pemerintah kota. Kemudian pemerintah memberlakukan itu dalam rangka untuk tidak menyulitkan bagi wisatawan atau pelaku perjalanan sendiri, tapi justru ini akan melindungi para pelaku perjalanan, baik itu wisatawan maupun masyarakat biasa, untuk dapat memastikan bahwa perjalanannya itu sehat. Meskipun ada pembatalan pemesan hotel sekitar 20 hingga 25%, sejauh ini hotel di Yogyakarta mengalami pertumbuhan okupansi positif. Dari Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Siti Isneni Nur mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.